Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul Penunggu Goa. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali gak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan antara Reza ya guys ya dengan Adit. Ini Reza ada ngirim foto. Oke, ini kayak akar sebuah pohon gitu ya guys ya. Dit, gila, gue akhirnya nyampe di depan bukitnya. Sesuai info di blog, gue harus manjat akar ini buat nyampe ke goanya. Lu beneran sendirian ke sana? Vibes fotonya nggak enak banget, Za. Itu pohon gede amat, akarnya kayak tangan raksasa mau melilit bukit. Hahaha, penakut lu. Sinyal di sini mulai sekarat katanya. Karena dia udah mau naik ya guys ya. Aneh, di bawah pohon ini banyak banget dupa sama bunga 7 rupa. Masih seger, kayak baru ditaruh 1 jam lalu. Cabut Za, itu tempat ritual. Lu jangan sembarangan di situ. Gue cuma istirahat bentar, tapi jujur badan gue tiba-tiba lemes banget. Kepala pusing, pandangan agak blur, kayak energi gue disedot sesuatu. Lu kurang minum itu, istirahat, jangan dipaksa masuk ke dalam. Dit, lu gak bakal percaya, gue tadi ketiduran bentar, gue dibangunin kakek-kakek jubah putih. Kakek, lu bilang tadi di sana sepi. Gak ada orang di parkiran. Terus tiba-tiba ada kakek jubah putih guys. Itu dia masalahnya. Dia muncul tiba-tiba. Dia bilang Tangi, Tangi, yang artinya itu bangun, bangun. Terus dia nyuruh gue masuk ke goa, minum air yang netes dari langit-langit, terus langsung pulang. Terus kakeknya mana sekarang? Dit, kakek itu, dia gak jalan, dia nunggangin ular. Bukan, maksud gue, pohon besar yang tadi gue lihat, itu bukan pohon. Itu badan ular. Gue lihat kepalanya di atas mulut gua. Gede banget Dit, gede banget. Reza, jangan bercanda, keluar sekarang, lari ke bawah. Gue gak bisa lari. Kaki gue kayak lumpuh. Gue akhirnya nurutin kata kakek itu. Gue masuk ke dalam goa buat nyari air itu. Lu gila ya? Malah masuk ke dalam. Gue haus banget, Dit. Tenggorokan gue kayak kebakar. Pas gue minum air tetesan itu, badan gue mendadak seger lagi. Tapi pas gue mau keluar, jalan keluarnya hilang. Maksud lu hilang gimana? Lu tinggal balik arah. Gak ada, Dit. Cuma ada dinding batu di mana-mana. Gue muter-muter di sini udah 2 jam. 2 jam apa? Lihat jam lu. Lu baru chat gue 5 menit yang lalu dari pesan terakhir. Waktu di sini beda, Dit. Gue takut gak bisa balik. Za, gue udah lapor warga sekitar. Gue OTW ke lokasi sama juru kunci ya. Tahan di situ. Dit, kakek itu datang lagi. Bilang apa dia? Dia nggak ngomong. Dia cuma nunjuk ke arah perut ular tadi. Terus dia senyum. Hah? Maksudnya? Dit, gue baru sadar. Air yang gue minum tadi itu bukan air. Terus apa? Itu darah, Dit. Dan kakek itu, dia bilang lewat bisikan, terima kasih sudah masuk ke dalam perutku sendiri. Za, Reza, bales. Apa yang terjadi dengan Reza? Dit, pantesan jalan keluarnya hilang. Dinding gua ini empuk dan sekarang dindingnya mulai menjepit gue. Gue bukan di dalam gua, Dit. Gue di dalam tenggorokan.
My God, oke. Kalian mungkin sering mendengar legenda tentang gua terlarang atau tempat-tempat yang katanya memiliki penunggu. Pesan saya hanya satu, jangan pernah mencoba memasukinya hanya karena rasa penasaran yang dangkal. Dunia ini jauh lebih tua dari peradaban kita, dan ada lubang-lubang di bumi yang tidak diciptakan untuk dijelajahi, melainkan untuk memberi makan sesuatu yang sudah ada di sana sejak awal waktu. Ingatlah kisah ini. Jika suatu saat kalian mendaki dan menemukan akar pohon yang tampak seperti urat nadi, atau mencium bau dupa di tempat yang seharusnya tak berpenghuni, putar balik sekarang juga. Jangan sampai rasa ingin tahu kalian menuntun kalian ke dalam kahang yang sama yang telah menelan Reza. Sebab di tempat seperti itu, doa kalian mungkin terdengar, tapi yang menjawabnya bukanlah Tuhan, melainkan sesuatu yang sedang lapar. Dan tetaplah waspada jika kalian masih ingin melihat matahari esok pagi. Oke, next, lanjut. Cerita selanjutnya ini dari Raka ya guys ya. Dari Raka dimulai di jam 11 malam. Sen, lo udah tidur? Gila, rumah sebelah lo kenapa berisik banget sih? Gue baru balik dari warung, ngelewat situ kayak ada suara orang ngebenturin kepala ke pintu kayu. Tok, 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 keras banget. Rak, lo udah di rumah? Jangan keluar, kunci pintu, matiin lampu depan, sekarang. Lah, kenapa? Gue baru mau ngerokok di teras. Bentar, baunya nyampe sini Sen, bau daging kebakar, tapi busuk banget kayak bangkai tikus di selokan. Lo lagi bakar sampah ya malam-malam? Gue di dalam kamar, Rak, selimutan, gue gak berani gerak. Lo dengar suara ngetok itu kan? Itu bukan tangan, itu kepalanya. Dia ngetok pakai jidatnya yang udah gosong. Jangan bercanda lo, gak lucu. Tapi beneran, suaranya ritmik banget. Duk, duk, duk. Ada suara orang ngomong, Sen, kecil banget, tapi serak. Lapar, Bu, lapar. Siapa sih pengemis jam segini? Jangan dibuka Raka, itu Putra. Ingat kejadian 2 minggu lalu pas lo masih di Jakarta, yang warga ngamuk gara-gara kasus incest itu. Putra dibakar hidup-hidup di depan rumahnya sendiri. Minyak tanah tumpah ke mukanya. Dia mati gosong di jalanan. Iya, gue dengar ceritanya dari nyokap. Tapi kan udah dikubur. Berarti yang di luar itu Oga. Dia bangkit. Kain kafannya udah hitam kena tanah sama darah. Jalannya gak loncat, tapi diseret sek gitu. Dia ke rumah lo sekarang. Sen, dia di jendela gue. Gue gak berani lihat. Gue cuma lihat bayangan putih kusam dari balik horden. Baunya, ya Allah, gue mau muntah. Bau gosongnya makin tajam. Dia ngetok kaca sekarang, pelan banget. Ting, ting, ting. Hak, dengerin gue. Cari nasi di dapur. Cari nasi yang udah dingin atau yang udah hampir basi. Warga di sini nyebutnya nasi soju. Taruh di mangkok, buka pintu dikit aja, lempar keluar. Gila loh, kalau gue buka pintu, dia masuk gimana? Dia manggil nama gue, Sen. Mak Kakak, maafin aku lapar. Suaranya kayak keluar dari tenggorokan yang udah hancur. Dia gak bakal masuk kalau lo kasih makan. Dia cuma mau minta maaf sama minta makan. Kalau lo gak kasih, dia bakal terus di situ sampai subuh, ngebenturin kepalanya ke tembok. Lo sampai hancur. Oke, gue ke dapur. Sumpah, tangan gue gemeteran. Gue nemu nasi sisa tadi pagi. Udah agak asem baunya. Ini kan? Iya, cepetan.
Jangan lihat mukanya. Ingat, mukanya udah nggak berbentuk. Cuma ada lubang hitam bekas hidung sama mulut yang kebakar. Gue udah di depan pintu. Gue denger napasnya di balik pintu, Sen. Bunyinya kayak suara kodok. Gue buka ya. 1, 2, udah. Gue udah lempar. Tadi gue gak sengaja lihat jempol kakinya, Sen. Hitam, bengkak, kuku-kukunya copot. Ada jejak darah hitam di ubin teras gue. Sekarang sunyi. Tungguin, jangan tidur dulu. Kalau suara ngeceknya udah kedengeran, berarti dia lagi makan. Iya, kedengeran. Rakus banget, kayak hewan kelaparan. Sen, dia udah berhenti makan. Dia ngomong sesuatu lagi. Hah? Ngomong apa? Terima kasih, sampaikan ke Devi. Aku nunggu di bawah pohon. Terus suaranya hilang. Bau gosongnya juga memudar. Dia udah pergi ya? Alhamdulillah. Dia balik ke alamnya. Besok kita harus manggil Ustadz buat doa bareng lagi. Kampung ini belum bersih dari sialnya. Bentar, Sen. Tadi dia bilang nunggu Devi. Devi kan udah pindah ke desa sebelah. Iya, kenapa emangnya? Gue baru dapat notif dari grup warga sebelah. Devi baru aja meninggal 10 menit yang lalu, Sen. Serangan jantung tiba-tiba. Mulutnya berbusa. Suaranya sempat berubah jadi kayak suara kodok sebelum napas terakhirnya. Berarti yang tadi dimakan di depan pintu lo bukan cuman Putra. Sen, nasi di mangkok yang gue lempar tadi, gue intip dari lubang kunci. Nasinya masih utuh, sama sekali nggak disentuh. Jadi, siapa yang tadi gue denger ngecekuk di kuping gue? Suara itu ada lagi. Kurang. Nasinya kurang. Kakak, lari sekarang. Gimana menurut kalian? Masih berani buat keluar rumah malam-malam setelah dengar cerita ini? Kalian mungkin berpikir kalau Oga itu cuma sekedar legenda urban atau cerita pengantar tidur yang dilebih-lebihkan. Tapi coba deh kalian ingat-ingat lagi. Pernah nggak suatu malam saat suasana lagi sunyi-sunyinya, tiba-tiba hidung kalian menangkap bau gosong yang menyengat? Bukan bau sampah bakar, tapi bau daging yang terpanggang, amis, dan bercampur aroma minyak tanah. Kalau bau itu muncul, jangan sekali-kali kalian cari sumbernya. Apalagi kalau setelah itu kalian dengar suara seretan di tanah. Karena di beberapa tempat api yang membakar tubuh itu mungkin sudah padam di tanah, tapi dendamnya masih membara, mencari nasi soju atau mencari siapa saja yang masih bernafas di kegelapan. Hati-hati, jangan sampai malam ini giliran pintu kamar kalian yang diketuk dengan dahi yang sudah hangus. Tetap waspada, karena horor yang paling nyata adalah dia yang berdiri tepat di belakang kalian saat ini.